Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan Januari tahun 2022, teman-teman. Semoga readingan ini bisa membantu kamu untuk memulai awal tahun kamu di sini ya, tahun 2022, dan semoga dari kita semua mendapatkan kemudahan untuk bisa meraih apa yang kita inginkan di tahun 2022 ini. Dan bagi kalian di sini yang masih belum mendapatkan atau belum menerima pencapaian dari impian kalian di sini, tidak apa-apa, tidak masalah, karena setiap orang punya proses yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi di sini jangan compare, jangan bandingkan hasil yang kamu dapat, waktu dari kamu mendapatkan hasil dengan waktu yang orang lain punya, karena jelas berbeda. Oke, kita fokus ke diri kalian masing-masing di sini. Dan readingan ini adalah bagi kalian yang memiliki zodiak Taurus, mau di Sun, Moon, Rising, atau Venus-nya, pokoknya yang kalian ada unsur Taurus, maybe readingan ini bisa resonate buat kamu. Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan, teman-teman ya. Kita ambil positifnya aja, kita jadikan itu sebagai penyemangat untuk kita, dan yang negatif kita jadikan itu pembelajaran, kita buang dia ya. Oke. Kalau teman-teman mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di tab komunitas, karena di sana aku lagi ada yang promo di situ untuk akhir tahun ya, karena ada potongan harga di situ, jadi teman-teman bisa cek di situ. Oke, kita akan mulai masuk ke readingannya di sini ya. Oke, di bulan Januari ini kita akan masih dengan konsep kartu yang sama, tetapi dengan metode yang agak sedikit berbeda ya, teman-teman ya. Jadi pertama kita akan mengambil generalnya dulu ya, seperti biasa. Lalu kita akan lanjut ke wisdom dan monologi terlebih dahulu sebelum ke tarot. Oke. Di sini, untuk Taurus dibuka ya dengan kartu sepatu. Sepatu ini adalah melambangkan awal atau langkah ya di sini, langkah atau step yang kamu buat di sini ya, dan menuju di awal tahun ini sangat cocok sekali ya, teman-teman ya, dimana kita sudah sewaktunya untuk bisa menutup lembaran yang lama, membuka lembaran yang baru di sini untuk bisa menapaki kehidupan kita yang selanjutnya ya, karena kehidupan tidak tentang hanya untuk saat ini, tetapi juga setiap waktu, setiap detik ya, setiap detik yang kita jalani itu adalah kehidupan. So di sini ada baiknya dari kamu, dari kartu general menunjukkan bahwa yang kemarin biarlah yang sudah berlalu, yang kemarin masih ada permasalahan atau problem di sini, segera selesaikan agar tidak terus terbawa sampai tahun 2022, 2023 dan seterusnya ya. Ada baiknya kita sudah menutup yang kemarin, kita membuka lagi hal yang baru di sini ya, karena kita nggak mungkin hanya terus berada di masa lalu ya. Raga kita, jiwa kita itu harus selalu mengikuti jam, harus selalu mengikuti waktu ya. Jangan ada yang terpisah-pisah. Itu yang membuat kita akhirnya apa? Membuat kita akhirnya mencapai suatu keseimbangan, suatu kestabilan dalam kehidupan ya. Ketika kedua sisi dalam diri kita ya, batin dan raga di sini bisa berjalan beriringan. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita akan mulai masuk ke monologi terlebih dahulu ya di sini ya, baru terakhir ditutup dengan tarotnya. Oke. Belajar untuk menghargai juga ya apa yang kamu punya di sini Taurus, apa yang sudah kamu ada pada diri kamu sekarang ya. Jangan menyanyiakan hal itu ya, karena tidak semua orang punya ya di sini. Oke. Dari monologi, take time to breathe out ya. Di sini waktunya untuk sedikit mengendurkan ya di sini ya, ketegangan yang ada dalam kehidupan kamu, teman-teman ya. Kamu mungkin di sini terlalu serius ya untuk menghadapi kehidupan kamu ya, yang sekarang begitu kamu begitu cukup ambisius, cukup, ada juga yang ambisius, ada juga yang sepertinya di sini kurang bersemangat ya. Ada dua sisi di sini ya. Yang aku sarankan di sini adalah kamu perlu lagi untuk flashback ke belakang, bukan untuk mengenang tetapi atau membuat kamu stuck, tetapi melihat kamu sudah sejauh apa sih di tahun sebelumnya. Kamu sudah melakukan apa aja sih, kamu belum melakukan apa aja sih, kamu melakukan kesalahan apa, kamu melakukan sebuah introspeksi atau melakukan sebuah flashback dan rekap terhadap tahun sebelumnya, sehingga kamu tahu apa yang kurang, apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu pertahankan, kamu tahu di sini
ya. Ada kalanya kamu di bulan Januari ini adalah sebuah waktu untuk bisa flashback ke belakang, ya, untuk melihat. Bukan untuk membuat kamu stuck, tapi untuk melihat kamu sudah sejauh apa di sana, kamu sudah apa yang patut kamu pertahankan, apa yang patut kamu tinggalkan, ya. Di sini di bulan Januari adalah sebuah rekapan dan juga awal mula, ya, mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang bakal kamu lakuin di bulan selanjutnya, ya. Di sini ini adalah kesempatan dari alam semesta untuk kamu bisa memperbaiki diri, teman-teman, ya. Kamu masih diberikan kesempatan. A new romantic cycle begin. Ada beberapa dari Taurus di sini yang memulai hubungan romansa, ya. Atau mungkin yang couple di sini ada yang memutuskan untuk married. Di sini ada juga yang single ketemu sama soulmate. You're good enough di sini. Kamu mungkin yang tadi aku bilang, bersyukur apa yang kamu punya, bersyukur apa yang kamu bisa pertahankan, apa yang bisa kamu kembangkan di sini, bakat, skill, semua rezeki, ya. Kamu sudah tidak perlu untuk compare, ya. Tidak di awal tidak perlu compare dengan orang lain, karena kamu dengan orang lain jelas berbeda, teman-teman. Tidak bisa disamakan, ya. It's time to release negative ya. Ini waktunya untuk apa? Meninggalkan hal yang lama, meninggalkan hal yang negatif, membuang itu dan fokus sama apa yang bisa kamu fokuskan sekarang. Karena semakin hari kita dituntut untuk semakin dewasa mengikuti perkembangan zaman. Apalah kita ketika kita hanya bisa menengok dari hal masa lalu, selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang kita buat, kesalahan orang lain buat dari masa lalu. Nggak ada gunanya, nggak ada ujungnya, ya. Oke, semoga kamu paham, ya. Sekarang kita akan lanjut ke wisdom dulu. Baru terakhir ditutup dengan kartu tarot, ya. Ada TikTok di sini, ya. It is masalah waktu, ya. Waktu yang akan menjawab, waktu yang akan menunjukkan, waktu yang akan membuktikan, ya. Waktu bisa membentuk, waktu juga bisa menghancurkan, tergantung dari diri kita masing-masing dulu, ya. Kita bisa nggak menyikapi waktu yang berjalan ini dengan baik atau enggak. Kalau enggak, ya sulit. Oke. Di sini sekarang ada Between Worlds, ya. Ini adalah perwujudan dari kamu yang sudah beranjak pergi dari hal yang lama, ya, teman-teman, ya. Between Worlds, dari hal yang tidak berwarna menuju ke hal yang lebih berwarna lagi. Banyak dari Taurus di sini yang sepertinya juga sudah punya planning akan apa yang dia ingin lakukan ke depannya, apa yang ingin dia fokuskan ke depannya. Kita hidup harus punya planning, teman-teman, ya. Seenggak maunya kita untuk mengikuti aturan yang ada, kita harus punya planning. Agar apa? Agar nanti pas kita sudah menginjak hal itu, ya, kita tidak terbengkalai, kita mau ngerjain yang mana, kita mau buat yang mana, ya. Semua itu harus terstruktur, harus tersistematis, ya. Benar, ya, teman-teman, ya. Kalau kita pokoknya ya udah besok apa deh yang bisa aku kerjain, ya aku kerjain, ya bakal sulit. Kamu nggak bakal tahu kamu mau ngerjain apa, karena kamu nggak punya fokus, pikiran kamu nggak punya problem solving akhirnya ketika kamu menjumpai permasalahan di hari itu. Tapi kalau kamu sudah mempunyai planning, ya, planning singkat tapi tidak menutup kemungkinan ada suatu hal kejadian yang di luar dugaan, tetapi setidaknya kita sudah mengantisipasi hal itu, ya. Kita sudah punya pegangan akhirnya, ya, teman-teman. Aku rasa di sini kamu perlu lebih terplanning juga, ya, sarannya, ya, di bulan Januari ini. Oke. All that glitters. Wow, so many of Taurus di sini yang mendapatkan rezeki tak terduga, ya. Bagus. Oke. Fork in the road, ya. Garpu di jalan yang menghadap ke sana ke sini, ya, menunjukkan arah di sini. Membantu kijang ini menemukan arah yang benar. Ya, di sini adalah gambar dari perwujudan dari alam semesta yang dimana kamu diminta untuk bisa menyikapi problematika yang ada dalam kehidupan kamu. Kita semua punya masalah, kita semua dalam kehidupan pasti punya masalah. Ya, tidak mungkin ada yang nggak punya, semua punya. Dari tidak memandang masalah itu, tidak memandang orang, tidak memandang umur, tidak memandang kualitas hidup, taraf hidup, enggak, ya, teman-teman, ya. Masalah itu dilalui oleh semua orang, tergantung kitanya mau berubah enggak. Nah, itu. Oke, sekarang kita akan ke tarotnya, ya. Di sini untuk couple, ya, ada Ten of Swords, no problem. Diawali dengan Ten of Swords, lalu ada Knight of Pentacles, dan ada King of Cup, ya. Di sini Ten of Swords ada perwujudan dari hal yang masih terbawa, hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan, hal yang sakit, hal yang membuat kamu nggak bisa kemana-mana. Tetapi di bulan Januari aku lihat di sini adanya Knight of Pentacles, ya, adanya pembaharuan atau adanya
kedewasaan yang kalian dan pasangan bawa dalam diri kalian. Sehingga di sini kedewasaan itu membuat kalian menjadi lebih harmonis, membuat kalian menjadi lebih romantis lah kalau katanya ya, dibilang itu menjadi lebih hal yang lebih baik ketika kamu sudah menginjak bulan Januari. Tetapi memang ini masih terbawa, dan aku rasa di sini adalah butuh kedewasaan untuk bisa menyikapi konflik yang kalian alami, ya, menyudahi hal yang sudah terjadi dan menapaki hal yang baru di masa depan. Ya, di sini aku lihat adanya hal yang positif ya teman-teman ya. Ini adalah sisa energi dari dari tahun 2021 terbawa menjadi hal yang lebih baik. Ya, congratulations untuk couple di sini Taurus, sangat bagus ya. Diawali oleh hal yang bagus di sini. Oke. Sekarang kita ke single. Oke. Ya, di sini kamu banyak yang masih stuck juga dengan heartbroken yang kamu alami ya. Kamu masih belum bisa melepaskan orang dari masa lalu kamu ya. Kamu sini-sini menggantung juga ya. Di sisi lain kamu mungkin tertarik sama seseorang, atau kamu mungkin bertanya kapan orang lain datang ke kehidupan kamu ya. Tapi di sini di sisi lain ada Five of Pentacles ya. Kamu cukup banyak sekali hambatan yang ada dalam diri kamu, banyak sekali bukan rintangan tetapi dalam pikiran kamu sendiri datangnya ya. Kayak hambatan itu kamu ciptakan sendiri dalam hati kamu. Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ada, kamu adakan dalam pikiran kamu. Sehingga itu menghambat kamu di sini. Tetapi ada the world. Kamu di sini seiring berjalannya waktu ini ya, the world ini akan membantu kamu untuk menyelesaikan atau membantu kamu untuk keluar dari circle yang cukup toxic buat kamu ya. Circle itu tidak hanya dari diri kita dan juga satu atau dua orang atau teman-teman kita teman-teman, tapi circle itu bisa dengan batin kita sendiri ya, yang membuat kita terus ada di lingkaran itu. Bisa juga dari diri kita sendiri aja ya. Dan aku rasa di sini masalahnya ada dalam diri kamu. Jadi ya aku bilang tadi, introspeksi lagi, flashback ke belakang ya. Oke, sekarang untuk karir dan keuangan ya. Di sini kita ngelihat ini ya. Oke, di sini karir dan keuangan, di sini ada yang menunggu hasil kerja kerasnya ya, sudah menanamkan banyak kebaikan, sudah menanamkan kerja keras di sini dan akan menuai hasilnya. Ada 2 9 di sini ya, yang bagus lagi, Nine of Cups dan Nine of Pentacles. So, aku lihat di sini ada kelimpahan secara rezeki, kelimpahan secara materi, dan juga aku lihat di sini kamu banyak yang famous atau terkenal akan bakat yang kamu punya. Kamu dikenal oleh orang, kamu dihargai oleh orang, kamu dihargai oleh komunitas kamu. Keuangan juga melimpah di bulan Januari, atau bisa dibilang pintu rezekinya baru dibuka di bulan Januari ini. So, ini adalah babak baru bagi kamu Taurus. Tahun 2020 adalah langkah yang baru untuk kamu. Jangan kamu sia-siakan ya. Oke. Yang kemarin luka bisa sembuh ya. Yang kemarin kecewa bisa teratasi ya. Ini adalah masalah waktu ya. Kesehatan kamu ya, di sini kesehatan juga nggak kalah penting. Ada the strength, ada Queen of Swords, ada Three of Wands ya. Di sini kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, kamu menjadi pribadi yang lebih tegas, dan kamu menjadi pribadi yang lebih selektif di sini, sehingga kamu dapat mengontrol emosi kamu dapat mengontrol energi kamu sehingga tidak terbuang sia-sia di sini ya. Oke, untuk Taurus seperti itu. Kita akan lanjut ke sini ya, Iron Time Wellness-nya. Oke. Untuk couple ya di sini ya. Ya, ada step in back, memang banyak sekali konflik, mungkin ada yang pengkhianatan juga di sini ya. Tapi banyak dari kalian yang sepertinya memaklumi atau memaafkan pasangan kalian. Dan hubungan ini sebenarnya sejauh apapun kalian pergi, kalian di sini tetap merasakan kasih sayang satu sama lain ya. Dan di bulan Januari sepertinya kalian akan rekonsiliasi atau perbaikan di sini ya, saling bermaaf-maafan, dan ada paradise. Mungkin banyak dari kalian yang honeymoon di sini, banyak dari kalian yang healing bersama-sama pasangan begitu ya, dan banyak happiness buat kalian. Happinessnya bukan happiness hanya untuk bersenang-senang semata teman-teman, tapi happiness secara hubungan, happiness secara batin, secara rohani juga di sini ya. Sehingga aku lihat di sini banyak dari Taurus yang rekonsiliasi dengan pasangannya, baikan lagi ya. Wow, nice. Not today. Ada healing heart, ada patient ya. Di sini
Kamu mungkin lagi tertarik sama seseorang, tapi di sini kamu masih belum bisa untuk sembuh dari luka kamu yang lama. Dan aku lihat di bulan Januari ini kamu akan memutuskan salah satu dari kedua ini, dan adanya passion di sini. Kamu muncul lagi asmara begitu ya, ingin bertemu dengan orang baru, ingin berkenalan dengan orang baru, menjadi hubungan dengan orang yang baru, dan aku rasa ini adalah first step yang bagus buat kamu ya. Oke. Untuk Taurus, aku rasa readingan kamu di bulan Januari seperti itu. Ada perubahan format memang dalam video aku. Semoga ini bisa kamu telaah dengan baik, kamu kelola dengan bijaksana. Oke, aku rasa readingan cukup untuk kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, silahkan kasih aku tombol like, comment, subscribe, bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box atau cek di tab komunitas. Oke, see you next reading. Bye-bye, Taurus.